Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, Pendidikan Matematika 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul menganalisis kualitas butir soal dengan anggota kelompok yang pertama Tasya Dwi Liza, yang kedua Fazila Agustina Lubis, yang ketiga Cynthia Dea Aurelia, yang keempat Andini, dan yang terakhir adalah Dela Puspitasari, yakni saya selaku moderator. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan, marilah sama-sama kita saksikan presentasi kami berikut ini yang akan dibawakan pertama kali oleh Tasya Dwi Liza. Pada Tasya Dwi Liza dipersilahkan. Pengertian analisis kualitas butir soal. Pengertian analisis kualitas butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Analisis butir soal pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item soal benar-benar baik sehingga diperlukan analisis terhadapnya. Analisis item soal terutama dapat dilakukan untuk tes objektif, di mana tes objektif merupakan alat evaluasi atau hasil belajar mengajar yang mengukur kepada objek-objeknya. Hal ini tidak dapat berarti bahwa tes uraian tidak dapat dianalisis. Akan tetapi, memang dalam menganalisis butir tes uraian belum ada pedoman secara standar. Tentang kegunaan analisis terhadap item soal pada umumnya dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu yang pertama, seberapa besar tingkat kesukaran pada butir atau item soal. Yang kedua, apakah butir item itu mampu membedakan kemampuan antara siswa pandai dan kurang pandai. Yang ketiga, apakah butir item tersebut menggunakan distraktor yang baik atau belum. Maka dari itu, dengan analisis item soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Tujuan analisis kualitas butir soal. Menurut Thorndike dan Hagen, analisis terhadap butir tes yang telah dijawab siswa suatu kelas mempunyai dua tujuan, yakni 1. Jawaban-jawaban soal tersebut merupakan informasi diagnosis untuk meneliti pelajaran dari kelas itu dan kegagalan-kegagalan belajarnya, serta selanjutnya untuk membimbing ke arah cara yang lebih baik. Dan yang kedua, jawaban terhadap soal-soal dan perbaikan soal-soal yang didasarkan atas jawaban-jawaban tersebut merupakan dasar bagi penyiapan tes-tes yang lebih baik. Analisis butir tes bertujuan untuk mengidentifikasi butir-butir manakah yang termasuk dalam kategori baik, kurang baik, dan jelek. Analisis butir tes memungkinkan kita memperoleh informasi mengenai baik tidaknya suatu butir sekaligus memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, menganalisis kualitas butir soal. Analisis kualitas butir soal tes pilihan ganda. Untuk menyusun tes pilihan ganda atau uraian yang baik, perlu diikuti beberapa langkah berikut. 1. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman yang perlu diikuti penulis agar soal yang dihasilkan memiliki mutu yang baik. A. Kaidah penulisan item. 1. Pertanyaan atau permasalahan yang dikemukakan pada item harus jelas. 2. Pilihan jawaban hendaknya diletakkan setelah item. 3. Tidak perlu menggunakan kalimat yang berlebihan dan kosakata atau istilah-istilah yang sulit. 4. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Jika kata negatif harus digunakan, maka kata negatif tersebut hanya digunakan pada item saja atau hanya pada pilihan jawaban saja, tidak pada kedua-duanya. 5. Jangan membuat soal tentang pendapat pribadi. 6. Jangan menggunakan kata-kata yang sama persis dengan textbook. 7. Butir-butir soal hendaknya saling bebas, artinya butir soal yang satu tidak bergantung pada butir yang lain. B. Kaidah penulisan jawaban dan pengecoh. 1. Pilihan jawaban berfungsi dan masuk akal. Pilihan jawaban hendaknya homogen. 2. Semua pilihan jawaban hendaknya sesuai dengan konteks masalah pada item.
3. Jika diperlukan, gunakan pengulangan kata yang terdapat dalam item pada pilihan jawaban. 4. Gunakan tanda baca yang sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Pilihan jawaban hendaknya diatur dari atas ke bawah. 6. Gunakan struktur bahasa yang benar antara stem dan pilihan jawaban. 7. Jangan membuat pilihan jawaban overlapping. 8. Hindarkan membuat stem yang tidak fokus sehingga pilihan jawaban tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. 9. Hindari pilihan jawaban yang memuat kalimat semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas benar. 10. Hindari kata-kata yang mengarah ke kunci jawaban. Hindari kata-kata atau istilah asing. C. Kaidah penulisan kunci jawaban. 1. Hanya ada satu jawaban yang baik atau yang terbaik. 2. Pastikan kunci jawaban memang benar. 3. Kunci jawaban harus memberikan tanggapan tata bahasa yang benar terhadap item. 4. Kunci jawaban hendaknya tidak mengikuti pola tertentu. 5. Hindari kunci jawaban seni textbook. 6. Uraian pada kunci jawaban dan pengecoh harus memuat konsep yang sama. Kemudian yang kedua ada analisis kualitatif butir tes esai. Yang pertama, petunjuk penulisan butir tes esai. Menurut Abel, petunjuk menyiapkan butir tes esai adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan atau tugas-tugas yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan pengetahuan yang esensial. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang determinan dalam arti bahwa para ahli bisa sepakat bahwa jawaban tertentu lebih baik dari yang lain. Tidak adanya jawaban yang terbaik mungkin membuat lebih sulit untuk menentukan tingkat prestasi siswa. Yang ketiga, tentukan tugas siswa secara lengkap dan khusus tanpa mengganggu pengukuran dari prestasi dimaksud. Yang keempat, berikan pilihan untuk pertanyaan yang lebih spesifik yang dapat dijawab lebih singkat. Yang kelima, hindari memberikan siswa kesempatan untuk memilih pertanyaan yang akan mereka jawab, kecuali dalam keadaan khusus. Yang keenam, uji pertanyaan dengan menulis jawaban yang ideal untuk pertanyaan tersebut. Nah, kemudian menurut Popham, petunjuk menyiapkan butir esai adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada siswa tentang kedalaman atau keluasan jawaban yang diharapkan. Yang kedua, jelaskan tentang tugas siswa. Yang ketiga, jelaskan tentang batas waktu dan penilaian butir. Yang keempat, hindari memberikan pilihan. Yang kelima, menunjukkan terlebih dahulu atau memperkirakan respon siswa. Nah, kemudian yang kedua ada daftar periksa atau checklist. Untuk menganalisis kualitas butir soal esai, digunakan daftar atau checklist. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut pada setiap butir soal yang telah dibuat. Jika ada pertanyaan yang dijawab tidak, maka butir soal tersebut harus direvisi. Yang A, daftar periksa butir pilihan ganda. Yang pertama, apakah butir ini menilai aspek yang penting dari tujuan pengajaran? Yang kedua, apakah butir ini sesuai dengan rencana penilaian dalam hal kinerja, penekanan, dan jumlah poin? Yang ketiga, apakah butir ini mengharuskan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka pada situasi baru? Yang keempat, ketika melihat hubungan butir-butir soal pada tes tersebut, apakah butir ini memberikan kontribusi untuk melengkapi materi dan kemampuan berpikir khusus dalam rencana penilaian Anda? Yang kelima ada, apakah prom terfokus? Apakah prom menjelaskan sebuah tugas dengan petunjuk tertentu? Kemudian keenam, apakah tugas didefinisikan dengan prom dalam tingkat kompleksitas yang sesuai dengan pendidikan siswa? Yang ketujuh, untuk mendapatkan nilai yang baik pada soal, siswa diharuskan untuk mendemonstrasikan lebih dari mengulang kembali fakta, definisi, daftar, ide, generalisasi, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, apakah kata-kata prom mengarahkan semua siswa untuk menafsirkan tugas dengan cara yang Anda inginkan? Yang ke-9, apakah prom memberikan kejelasan kepada siswa tentang hal berikut? A. Besaran atau panjang tulisan yang dibutuhkan.
Yang B, tujuan yang mereka tulis. Yang C, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjawab butir ini. Yang D, atas dasar apa jawaban mereka akan dinilai. Nah, yang ke-10 ada jika prompt dari butir soal esai meminta siswa untuk mengemukakan pendapat mereka tentang hal-hal kontroversial. Apakah kata-kata yang digunakan memperjelas bahwa penilaian siswa didasarkan pada logika dan bukti yang mendukung argumen mereka, bukan pada posisi yang sebenarnya atau pendapat yang dinyatakan. Nah, kemudian yang ketiga ada format untuk penelaan butir soal uraian. Nah, di sini dapat kita lihat ada mata pelajaran, kelas atau semester, dan penelaa. Nah, aspek yang ditelaah di dalam tabel ini yang pertama ada materi. Nah, di dalam materi itu ada yang pertama soal sesuai dengan indikator atau menuntut tes tertulis untuk bentuk uraian. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Yang ketiga, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi atau urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi. Nah, yang keempat, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Yang B ada konstruksi, yaitu yang pertama menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Yang kedua ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang ketiga ada pedoman penskorannya. Yang keempat tabel gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. Kemudian yang C ada bahasa atau budaya. Nah, dalam bahasa dan budaya itu ada yang pertama rumusan kalimat komunikatif. Yang kedua ada butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Yang keempat tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Nah, untuk keterangan berilah tanda V apabila tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah. Selanjutnya yaitu mengklasifikasi analisis kualitas butir soal. 1. Klasifikasi analisis derajat kesukaran item. Analisis tingkat kesukaran soal yaitu mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar atau benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Menurut Witterington, angka indeks kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Artinya, angka indeks kesukaran itu paling rendah adalah 0,00 dan paling tinggi adalah 1,00. Angka indeks kesukaran sebesar 0,00 atau P sama dengan 0,00 merupakan petunjuk bagi tester bahwa butir item termasuk dalam kategori item yang terlalu sukar, sebab di sini seluruh tester tidak dapat menjawab item dengan betul. Yang dapat menjawab dengan betul sama dengan 0. Sebaliknya, apabila angka indeks kesukaran item itu adalah 1,00 atau P sama dengan 1,00, hal ini mengandung makna bahwa butir item yang bersangkutan adalah termasuk dalam kategori item yang terlalu mudah, sebab di sini seluruh tester dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan yang dapat menjawab dengan betul 100% sama dengan 100 bagi 100 sama dengan 1 bagi 1,00. Angka indeks kesukaran item itu dapat diperoleh dengan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu P sama dengan NP per N, di mana P sama dengan angka indeks kesukaran item, NP sama dengan banyaknya tester yang dapat menjawab dengan betul terhadap butir item yang bersangkutan, N sama dengan jumlah tester yang mengikuti tes hasil belajar. Yang kedua, klasifikasi analisis daya pembeda item. Daya pembeda item adalah kemampuan satu butir item tes hasil belajar untuk dapat membedakan atau mendiskriminasi antara kemampuan tinggi dan rendah.
Daya pembeda item itu penting sekali bagi salah satu dasar untuk menyusun butir item tes hasil belajar adalah adanya anggapan. Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda apabila tes tersebut jika diujikan kepada anak berprestasi tinggi, hasilnya rendah, tetapi bila diberikan kepada anak yang lemah, hasilnya lebih tinggi, atau bila diberikan kepada kedua kategori siswa tersebut, hasilnya sama saja. Indeks pembeda berkisar antara minus 1,00 sampai 1,00. Tanda negatif menunjukkan bahwa peserta didik tes yang kemampuannya rendah dapat menjawab benar, sedangkan peserta didik tes yang kemampuannya tinggi menjawab salah. Dengan demikian, soal yang indeks daya pembedanya negatif menunjukkan terbaliknya kualitas peserta didik tes. Indeks daya pembeda dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. DP sama dengan di mana DP sama dengan indeks pembeda, BA sama dengan jumlah peserta didik tes yang menjawab benar pada kelompok atas, BB sama dengan jumlah peserta didik tes yang menjawab benar pada kelompok bawah, JA sama dengan jumlah peserta didik tes kelompok atas, JB sama dengan jumlah peserta didik tes kelompok bawah. 3. Klasifikasi analisis fungsi distraktor. Distraktor adalah pengecoh atau jawaban-jawaban yang mengecoh. Ini bertujuan untuk menarik testi untuk menjawabnya padahal jawaban itu salah. Sebagai tindak lanjut atas hasil penganalisaan terhadap fungsi distraktor tersebut, maka distraktor yang sudah menjalankan fungsinya dengan baik dapat dipakai lagi pada tes berikutnya. Tujuan utama pemasangan distraktor pada setiap butir tes adalah agar dari sekian banyak tes yang mengikuti tes hasil belajar, ada yang tertarik atau terangsang untuk memilih jawaban tersebut, sebab mereka berpikir bahwa distraktor yang mereka pilih itu merupakan jawaban yang benar. Suatu kemungkinan yang dapat terjadi yaitu bahwa dari keseluruhan alternatif yang dipasang pada butir item soal tertentu sama sekali tidak dipilih oleh testi. Dengan kata lain, testi menyatakan blanko. Penyataan blanko ini sering dikenal dengan istilah on atau biasa diberi lambang dengan huruf O. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga ditulis kembali karena kurang baik. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, di mana analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi khusus mengenai butir tes. Analisis butir tes bertujuan untuk mengidentifikasi butir-butir manakah yang termasuk dalam kategori baik, kurang baik, dan jelek. Analisis butir tes memungkinkan kita memperoleh informasi mengenai baik atau tidaknya suatu butir, sekaligus memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan terhadap butir tes tersebut. Menganalisis kualitas butir soal ada 2 macam, yaitu yang pertama analisis kualitas butir soal dari tes pilihan ganda, dan yang kedua analisis butir soal dari tes esai. Mengklasifikasi analisis butir soal dapat dilakukan dari 3 segi, yaitu yang pertama teknik analisis kesukaran item soal, yang kedua dari teknik analisis daya pembeda soal, dan yang terakhir adalah dari segi teknik analisis fungsi distraktor. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.